Oke, selamat datang di sharing-sharing di sesi awal ketika saya membuat konten ini, yaitu konten tentang sharing yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua di video sebelumnya. Berhubung karena saya basic ilmunya tentang electrical engineering, maka saya ingin berbagi tentang hal-hal yang basic dulu yang berkaitan dengan teknik elektro sendiri. Tapi pembahasannya bukan soal bagaimana teknik elektro, bagaimana perannya di dunia industri maupun di dunia non industri. Sekarang saya coba jelaskan tentang listrik. Tentu pasti teman-teman sudah tahu bahwa listrik adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia saat ini, yang mana hampir di seluruh sisi kehidupan kita dikelilingi dengan manfaat-manfaat listrik. Listrik bisa digunakan untuk kegiatan produktivitas, bisa digunakan juga untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Kakak, maksudnya kegiatan yang bersifat produktif itu seperti apa? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi kegiatan yang bersifat produktif itu seperti misalnya di sebuah industri, yang mana kita tahu bahwa fungsi dari sebuah industri menciptakan sebuah produk yang bermanfaat untuk keberlangsungan makhluk hidup. Jadi tidak terbatas atau berpatokan pada manusianya saja, tapi pada makhluk hidup yang lain. Tergantung orientasinya kemana, ke manusia atau ke binatang. Misalnya ada bermacam-macam produk, baik untuk makanan, untuk kosmetik, dan lain sebagainya. Kakak, maksudnya produk untuk manusia dan binatang itu seperti apa? Itu terlalu luas. Kalau kita masuk ke penjelasan di sana terlalu luas. Tapi coba kita masuk ke fungsi dasar listrik itu sebenarnya apa sih? Fungsi dasar listrik itu sebenarnya fungsinya untuk mempermudah, mempercepat, membantu pekerjaan manusia. Sampai di sini mungkin sudah terlalu abstrak ya penjelasannya, tapi mari coba kita berpikir kritis untuk melihat sesuatu dari berbagai aspek. Dan saya yakin bahwa ketika kita punya kemampuan untuk menganalisa sesuatu, melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, maka itu akan membuat kita punya cara pandang atau cara baru untuk mengambil sebuah keputusan atau memperindah sesuatu yang sudah ada. Kita masuk ke intinya. Untuk penggunaan listrik sebenarnya semakin hari semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk yang ada di seluruh dunia. Saat ini di seluruh dunia kurang lebih penduduknya hampir sekitar 7 miliar lebih. Bayangkan saja teman-teman, dalam 7 miliar ini kita semuanya tentunya membutuhkan listrik, betul kan? Mulai dari listrik untuk gadget kita, laptop kita, untuk PC, belum lagi untuk penerangan, dan macam-macam lagi kebutuhan yang memanfaatkan listrik. Sementara kita lihat sejauh ini, seiring bergeraknya pemanfaatan listrik itu sendiri, dunia akan semakin terhimpit dengan adanya ketersediaan fosil. Yang mana kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang pemanfaatan bahan bakar fosil itu dia semakin meningkat. Buat mungkin ada adik-adik yang bertanya, Kakak, maksudnya bahan bakar fosil itu seperti apa? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, bahan bakar fosil itu ada macam-macam jenisnya. Jadi bahan bakar fosil yang pastinya itu diambil dari bumi langsung. Kalau soal penjelasan bagaimana itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi energi fosil, tentunya itu bukan bidang saya dan saya tidak paham di situ.
teman-teman yang punya basic ilmu di energi mineral dan sebagainya, itu teman-teman pasti lebih paham. Jadi terkait dengan kebutuhan dunia saat ini, terkait bahan bakar energi fosil meningkat karena penggunaan listrik meningkat. Dan kita bisa lihat bahwa dampak dari energi bahan bakar fosil ini sangat mempengaruhi kondisi iklim di dunia. Misalnya, kita ambil contoh, untuk kendaraan motor dan mobil, itu memanfaatkan energi fosil tadi, yang mana dia menghasilkan karbon. Dan dari karbon itu, dia naik bersama luapan air laut ke atas permukaan. Dan ketika dia sampai ke atas, atau yang biasa disebut atmosfer, dia terkontaminasi dengan udara yang ada. Sehingga ketika pada saat turun hujan, karbon dioksida yang tadi, dia jatuh bersama hujan. Dan itu sangat berpengaruh ke tanah dan sebagainya. Maka kita perlu melihat bahwa sebetulnya sudah saatnya untuk seluruh dunia beralih ke energi yang terbarukan. Terus ada yang bertanya, kakak, energi terbarukan itu apa sih? Itu mungkin akan saya bagikan buat teman-teman untuk kita sama-sama belajar. Jadi jangan ragu untuk memberi masukan atau kritik dan saran supaya kita bisa lebih interaktif begitu. Ya, bisa lewat komentar yang teman-teman bagikan. Dan nanti dari komentar itu saya akan menampung. Dan kalau ada dari komentar itu yang mungkin dari sarannya saya belum mengerti, saya akan coba pelajari dulu supaya pembahasannya itu bisa lebih powerful lagi, bisa lebih luas lagi. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, mungkin di saat ini penjelasannya sudah terlalu luas ya, tapi saya mengharapkan untuk teman-teman bisa mengambil sesuatu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Selamat siang Indonesia, selamat siang dunia.